Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Konita Nafisa Nuraini dari program studi kedokteran umum angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini di edisi Book Talk Perpustakaan UMY, aku ingin mereview sebuah buku yang sangat aku suka. Judulnya adalah Loneliness is My Best Friend. Oke, Loneliness is My Best Friend ini ditulis oleh Kak Alfi Syarin. Siapa sih yang nggak kenal sama Kak Alfi Syarin? Teman-teman pada banyak yang tahu ya siapa itu Kak Alfi Syarin. Ya, benar. Beliau adalah seorang penulis buku yang telah menuliskan beberapa buku, diantaranya yaitu seri Jika Kita dan Jika seri Self Healing. Seri Self Healing ini yang akan aku bahas kali ini adalah yang Loneliness is My Best Friend. Oke, dari tadi aku udah mention terus nih tentang judul dari buku ini sendiri, Loneliness is My Best Friend. Teman-teman tahu nggak sih apa yang akan aku sampaikan atau isi dari tentang buku ini kira-kira? Pasti udah kebayang ya teman-teman, yaitu tentang kesepian. Oke, ngomong-ngomong tentang kesepian, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kesepian atau sering ngerasa kesepian? Padahal udah ketemu teman-teman sebelumnya atau bahkan di dalam keramaian itu biasanya rasa kesepian aja gitu. Nah, wah kalau gitu kita sama. Aku juga pernah merasa kesepian. Begitu juga Kak Alfi Syarin dalam buku ini, beliau menceritakan tentang pengalaman beliau dalam menghadapi kesepian yang beliau alami. Nah, buku ini memiliki 45 bab yang kebanyakan isinya itu relate dengan apa yang kita rasakan ketika sedang merasa di fase kesepian. Judul-judul bukunya itu dianya seperti ini ya. Yang pertama aku bacakan, jujur aku merasa gak punya teman. Yang kedua, aku cuma butuh teman cerita satu aja. Yang ketiga, sekarang aku seorang sampah circle. Yang keempat, aku selalu jadi opsi kedua di hidup orang. Dan yang kelima, itu latihan berteman dengan diri sendiri. Itu diantaranya ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi, namun aku akan bahas sedikit saja. Dari buku Kak Alfi Syarin ini aku banyak belajar bahwa kesepian itu kerap dialami setiap orang. Gak mengenal apakah seseorang itu sudah memiliki pasangan atau belum, baik tua maupun muda, setiap orang itu mengalami kesepian. Kalau teman-teman pernah ngerasa sendiri dan kesepian, biasanya apa sih yang teman-teman lakukan untuk menghilangkan kesepian itu? Biasanya tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk mengatasi rasa kesepian mereka. Sama halnya kita. Tapi aku sendiri jujur belum tahu bagaimana cara mengatasi kesepian yang baik dan benar pada saat itu. Dan setelah aku baca buku ini, aku bisa lebih dapat insight baru dan juga perspektif baru tentang rasa kesepian itu sendiri. Nah, dari Kak Alfi Syarin, aku itu belajar bahwa kesepian itu selalu ada dalam setiap fase hidup kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah berteman dengannya, berdamai dengannya. Jadi, kalau rasa kesepian itu datang, sebenarnya dia itu tidak jahat, tapi hanya saja memang selalu akan datang dalam kehidupan kita. Selain itu, aku juga dapat pengetahuan baru, dan dari Kak Alfi aku belajar bahwa rasa kesepian yang kita punya itu tuh bisa menjadi hal yang harus kita syukuri. Misalnya dari kesepian itu kita jadi punya waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan juga kita dari rasa kesepian itu dan di kesendirian kita bisa melakukan hal positif lainnya yang mungkin kalau misalnya ada orang lain kita nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi dari Kak Alfi Syarin aku jadi belajar bahwa segala yang negatif itu belum tentu jadi negatif. Misalnya seperti kesepian ini, mungkin pada awalnya konotasi dari kesepian itu adalah hal yang negatif, tapi dari Kak Alfi aku belajar bahwa kesepian itu bisa jadi hal yang positif juga. Dan hal yang aku suka dari buku ini adalah yang pertama, buku ini
dari awal aku membaca buku ini, Kak Alfi itu udah ngajak aku berteman. Jadi setiap aku membaca buku ini, aku merasa ditemani, aku merasa gak sendirian, dan aku merasa punya teman baru yang relate gitu sama keadaan yang aku alami. Jadi aku nggak merasa bahwa oh aku ternyata sendiri gitu, enggak, karena di buku ini Kak Alfi benar-benar menggambarkan dirinya sebagai seorang teman yang ingin berteman dengan kita. Jadi aku merasa sangat senang ketika membaca buku ini. Lalu dari setiap bab ini meskipun pendek ya, tapi beliau itu selalu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Misalnya selalu diselip-selipkan hadis dan juga ayat-ayat Allah gitu ya, yang dimana itu tuh menyadarkan aku bahwa segala sesuatu memang harus kita kembalikan lagi kepada Allah kayak gitu. Misalnya di bab ke-35 dari buku Loneliness is My Best Friend yang aku suka, itu tentang latihan berteman dengan diri sendiri. Dan Kak Alfi di situ share cara yang beliau lakukan untuk menghadapi rasa kesepian itu, yaitu yang dengan cara mensyukuri setiap momen. Misalnya ketika kita bisa dan berhasil bangun pagi, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, terima kasih karena aku bisa bangun pagi dengan seger, dan lain sebagainya. Banyak contohnya dalam kehidupan kita yang sangat sederhana aja itu banyak gitu. Dan kata-kata yang paling aku suka dari Kak Alfi di sini adalah melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita selalu menjadi cara yang paling ampuh untuk meredakan kesepian. Nah, menurutku buku ini cocok untuk teman-teman yang ingin mengatasi rasa kesepian namun bingung harus berbuat apa. Dan buat teman-teman yang masih membangun kebiasaan membaca kayak aku, itu juga cocok karena seperti yang aku bilang sebelumnya, buku ini tuh sangat tidak padat, sangat singkat gitu ya. Dalam setiap halamannya itu ada space, gimana kita tuh tidak gitu rumit gitu ketika membaca buku ini. Lalu pembahasannya yang ringan dan sangat mudah dimengerti menurutku menjadi nilai plus dari buku ini. Dan at the end, Kak Alfi ngasih kata perpisahan yang menurut aku sangat menguatkan, yaitu sungguh kamu adalah teman terbaik untuk dirimu sendiri. Oke, ini sekian review dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.